mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Pemberangkatan nikah kudus. Karena apa harus pernikahan kudus? Karena pernikahan Kristen harus dihadiri yang Maha Kudus. Kalau tidak gagal. Kenapa? Karena dasar pernikahan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri dalam pernikahan, sekaya mana, sepintar mana, sepengalaman mana, sehebat apapun pasti gagal. Karena Alkitab bilang ada dua macam dasar dalam hidup di dunia ini. Ada yang di atas pasir, ada yang di atas batu bara. Kata Tuhan Yesus, yang di atas batu bara adalah orang yang mendengar firman dan melakukan. Amin, amin. Jadi keterlibatan firman yang adalah Allah sendiri yang fondasi dasar, asal muasal, permulaan yang paling utama dalam pernikahan Kristen. Kalaupun datang tantangan badai topan seperti digambarkan badai hujan melanda rumah itu tidak kokoh. Alasannya bukan karena hebat rumah itu, tapi karena di atas batu bara. Kita tahu Yesus adalah batu bara. Amin. Dan orang mendengar firman Tuhan melakukannya seperti rumah yang dibangun di atas fondasi batu bara, sedangkan yang lain fondasi di atas pasir. Maka datang juga tantangan hujan badai topan, rumah itu hebat rusaknya. Itu sebabnya pernikahan Kristen harus dibangun di dasar ini. Kalau tidak pasti gagal. Kata gagal pertama harus kita artikan tidak mencapai rencana Tuhan. Kata gagal yang kedua, maka anak cucunya tidak mencapai apa yang dirancang Tuhan. Dan kata gagal yang ketiga, keluarga ini tak terselamatkan. Itu sebabnya keluarga ini sangat dan sangat penting di hadapan Tuhan. Maka dalam gereja Pentakosta di Indonesia ditetapkan tidak bisa PDP apalagi S2. Pendeta pembantu, pendeta penuh, pendeta maksud saya pendeta muda, pendeta pembantu melakukan sakramen pernikahan. Kenapa? Pemimpin-pemimpin gereja itu takut ini salah. Karena ini sakral, sakramen. Tidak boleh salah-salah. Karena hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan ini mewakili Tuhan langsung. Kalau salah, tidak bisa. Harus sesuai dengan firman. Tentu dalam 2 kali konseling pernikah saya sudah sampaikan kepada calon pengantin pria wanita, menjadi dasar saya percaya kalau kamu lakukan pasti lebih bagus pernikahan kamu daripada pernikahan kami dulu. Kenapa saya bilang kami dulu? Nah, kami tidak diajari detail seperti saya mengajari kamu. Ya mungkin masih begitulah pengetahuan dulu. Nah hari ini pernikahan kudus karena Allah yang Maha Kudus harus hadir.
kegagalan dalam pernikahan Kristen tidak hadir Allah yang Maha Kudus. Tuhan hadir harus di tempat yang kudus. Itu sebabnya kita harus disucikan oleh darah Yesus. Karena kita semua orang berdosa, kita harus dibersihkan oleh darah yang kudus, oleh darah Yesus, lewat iman dan pertobatan, dan menyerahkan hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam hatinya. Maka orang itu ditebus. Apalagi baru-baru ini kita sudah selesai perayaan Paskah, di mana anak domba Allah yang Yesus dikorbankan menggantikan kita, supaya kita yang berdosa salah disucikan menjadi kudus, suci dan berkah. Posisi kita digantikan oleh Yesus dan kita menempati posisi yang Yesus yang benar. Itu sebabnya disebut pemberkatan nikah kudus. Saya ulangi lagi, kebanyakan kegagalan pernikahan Tuhan yang Maha Kudus tidak hadir dalam pemberkatan nikah. Kenapa bisa, Pak? Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata, bukan kurang panjang tanganku, kata Tuhan, untuk menyelamatkan, bukan kurang tajam telingaku untuk mendengar, yang merupakan pemisah aku dan kamu adalah segala dosa kesalahan. Dan bagaimana itu? Kita semua orang berdosa salah, maka ada anugerah Yesus menebus kesalahan kita asal kita percaya dan bertobat. Semua kesalahan kita diampuni, kita disucikan, dikuduskan untuk layak datang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Dosa kesalahan yang memisahkan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu keras khotbah kepada orang-orang muda dan orang-orang tua di jemaat yang saya pimpin. Hati-hati dalam. Karena apa? Karena bagi Tuhan pernikahan itu penting. Kenapa penting? Karena gagal tidaknya orang ditentukan oleh gagalnya tidaknya keluarga. Saya kasih contoh. Simpson sudah direncanakan Tuhan sebelum lahir dari nasib Allah. Jadi pahlawan pembebas untuk kesejahteraan kemerdekaan bangsa Israel dari Filistin. Allah memberi kekuatan yang luar biasa pada Simpson. Lalu Allah memberikan firman Tuhan, perintah Tuhan untuk Simpson menjaga kekudusan. Dan itu diajarkan Tuhan kepada ayahnya dan ibunya Manoah, supaya anak ini jangan dicukur rambutnya, jangan minum minuman keras, dan jangan menikah dengan sembarangan orang. Harus menikah dengan orang Israel yang percaya, karena hanya orang Israel yang percaya pada waktu itu kepada Tuhan. Yang lain menyembah berhala dan sebagainya. Lalu Manoah setia mengajarkan ke anaknya, sayang, anak ini tidak menjaga kekudusannya. Dia menikah dengan Delilah, bangsa Filistin yang adalah musuh bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia pun mabuk bersama pemuda-pemuda Filistin. Dan dia pun membiarkan rambutnya dicukur karena memberitahukan rahasia kekudusan. Dan dia mati tanpa mengalami rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu hebat. Makanya mujizat pertama dilakukan Tuhan bukan menghidupkan Lazarus, menyembuhkan penyakit dan mujizat lain. Pesta pernikahan di Kana itulah mujizat pertama ketika Yesus memulai pekerjaan di muka bumi di dalam pelayanan pernikahan. Saya baca Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Tapi saya lompat aja ke ayat 3 langsung, ayat 1 dan 3. Nyanyian Tiara Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baik dan indahnya.
Kenapa? Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, hidup bersama dengan rukun, hidup bersama dengan damai, hidup bersama dengan harmonis. Tak usah hidup bertengkar, tapi hidup bersama dengan rukun. Itu indah dan baik. Kalau Alkitab bilang indah dan baik, itu lebih dari yang kita bayangkan. Karena penilaian Tuhan dengan penilaian kita itu jauh. Kalau penilaian Tuhan itu sempurna, ada lagi di atas itu. Jadi ketika firman Tuhan bilang kalau saudara diam bersama, kalau saudara hidup bersama sebagai istri atau sebagai jemaat keluarga, sungguh baik dan indahnya. Saya gambarkan baik indahnya seperti apa? Saya gambarkan aja seperti surga. Makanya saya percaya bahwa surga di muka bumi sudah ada. Di mana? Di dalam keluarga yang hidup bersama dengan rukun. Selain itu surga dunia yang menghanyutkan, yang menjauhkan orang dari Tuhan. Surga yang sesungguhnya ada nanti di kekekalan, di mana orang-orang percaya sudah ada berkumpul di sana setelah meninggal dunia. Tapi ada surga di muka bumi. Makanya doa kita diajarkan oleh Yesus, doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi bisa di bumi terjadi seperti di surga. Asal kerajaan Allah datang, asal pola kerajaan Allah dibangun, lalu kehendak Tuhan terjadi persis di bumi seperti di surga. Jadi keluarga di bumi itu sebenarnya adalah presentasi atau blueprint atau gambaran keluarga di surga. Karena Tuhan membentuk keluarga di bumi itu seperti di surga. Desainnya keluarga Kristen itu seperti keluarga Allah di surga. Di surga ada keluarga, maka di bumi ada keluarga, tapi desainnya itu dari Allah persis seperti desain yang ada di surga. Atau boleh saya katakan keluargaku adalah surgaku. Ini maksudnya Tuhan membangun keluarga. Bukan asal banyak anak, asal banyak cucu, bukan. Tetapi harus seperti yang didesain Tuhan. Tujuan pernikahan supaya manusia diberkati dan beranak cucu bertambah banyak, menguasai bumi dan menaklukkannya di dalam Tuhan Yesus, supaya kerajaan Allah, sistem pola kerajaan Allah memerintah muka bumi melalui anak cucu kita. Tetapi ini hanya bisa terjadi anak cucu di bumi dan berkuasa kalau keluarga Kristen yang sejati seperti yang dikatakan dalam Mazmur ini. Maksudnya apa? Anak-anaknya itu gambar Allah. Di dalam konseling saya sudah sampaikan kepada mereka, ya, tujuan rumah tangga Kristen menurut Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya jelaskan demikian. Jadi beranak cuculah bertambah banyak gambar Allah di muka bumi. Kenapa Tuhan marah dengan banyak orang di muka bumi pada zaman Nuh? Karena mereka menikah sembarangan. Lalu banyak manusia di muka bumi. Tuhan marah. Bukan ini maksudku. Menyesal aku menciptakan manusia. Bayangkan ayat Allah menyesal itu udah payah, ya. Lalu datanglah air bah menghabisi semua makhluk termasuk manusia. Ditinggalkanlah satu keluarga, namanya keluarga Nuh kata orang. Maksudnya apa ya? Tuhan mau keluarga yang sedang serupa dengan Allah, memperbanyak gambar Allah. Maka Tuhan berkati beranak cuculah bertambah banyaklah
seperti itu. Saya pikir kita pun banyak anak kita 13 orang, kalau satu tak beres kita pun susah. Demikian juga Tuhan. Itu sebabnya harus kita bangun di dalam Yesus. Karena pola desainnya rumah tangga itu dari Tuhan melalui Alkitab dan diajarkan Tuhan melalui gereja lewat hamba-hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Karena suami harus belajar dari gereja untuk menjadi suami yang benar. Istri harus belajar dari gereja untuk menjadi istri yang benar sesuai firman Tuhan. Anak-anak harus belajar dari gereja supaya tahu bagaimana anak-anak yang benar sesuai kehendak Tuhan. Lalu suami istri anak membangun keluarga yang rukun tadi di dalam ajaran Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ini keluarga yang baik dan indah seperti surga. Jadi kalau sudah bahagia surga, ya sudah amanlah hidup ini walaupun tak kaya kali. Tapi saya percaya di Alkitab ayat 3 tadi di Mazmur 123 diberkati luar biasa. Rukun, alangkah, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun kami itu kuncinya. Bagaimana Pak bisa diam bersama rukun? Suami saya ada kelemahan, istri saya ada kelemahan, banyak tantangan. Ini bukan karena suami istri sudah sempurna maka bisa rukun, tidak. Ini bukan karena tidak ada masalah maka rukun, bukan itu. Nah, munculnya kata rukun atau bisa terjadi masalah rukun dalam rumah tangga bukan karena sudah beres semua, sudah sempurna. Karakternya sifat suami istri juga mantap kali lah. Kesempurnaan itu proses kalau kita dalam Yesus. Ya, amin. Belum ada yang sempurna. Namun bukan itu pula alasan makanya tidak bisa rukun. Alasannya apa? Di dalam Yesaya 32 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu sudah mewakili Mazmur 133 ayat 1. Rukun. Ayat 3, kesanalah Tuhan memerintahkan kehidupan dan berkat selamanya. Dan damai sejahtera itu berdalam bagus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata hebat sekali kalau sampai rumah tangga rukun. Nah, untuk ini bisa rukun, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ada hadirkan aja kebenaran. Kebenaran itu maksudnya apa? Kebenaran itu Yesus. Yohanes 14:6 bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dia kebenaran. Datang aja sama Yesus, serahkan aja diri sama Yesus. Percaya aja sama Yesus, Tuhan akan mengerjakan banyak hal dalam diri kita. Kebenaran itu adalah perkataannya atau firman-Nya. Alkitab berkata Yohanes 17:17, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus dan firman adalah kebenaran. Maka kalau kebenaran ini ada, hadir, maka tumbuhlah damai sejahtera. Maka suami harus menghadirkan, harus ada kebenaran dalam kehidupannya. Istri harus, anak-anak harus, atau secara luas keluarga Allah namanya gereja ada kebenaran, tumbuh damai sejahtera. Nah, kalau sudah damai sejahtera, tidak bisa dibangun. Negara Irak tidak ada damai, berantem. Secara politik, secara suku, secara agama, berantem. Tidak ada damai, tidak rukun, hancur. Negara kaya dulu menjadi negara termiskin. Berjuta-juta lari dari bangsa itu kemana-mana. Ocak-acak, karena tidak rukun. Sekarang miskin, negara yang mengerikan sekarang. Maka Yesus pernah berkata, kerajaan yang terpecah-pecah akan hancur, keluarga yang terpecah-pecah juga hancur. Lawannya rukun. Maka rahasianya di dalam ketidaksempurnaan kita di tengah dunia yang banyak masalah, hadirkan aja kebenaran. Sebab di mana kebenaran ada, di situ tumbuh subur damai sejahtera atau hidup rukun. Apakah kebenaran? Yesus dan perkataannya atau firman. Bagaimana caranya? Saya sudah ajar sesi kedua.
Ini di dalam Efesus pasal 5. Hei suami, ini ada sebenarnya kunci membangun rumah tangga yang seperti ini, menghadirkan kebenaran. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat, bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan jemaat. Jadi kualitas cinta atau kasih suami adalah seperti Yesus mengasihi kita. Maka suami harus mengenal Yesus dan kasihnya. Mustahil suami tidak mengenal Yesus bisa sampai kepada kualitas mengasihi seperti Yesus mengasihi jemaat. Itu makanya jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Karena hanya orang percaya Yesus menyatakan diri. Kalau Yesus menyatakan diri, dia mengalami kasih, dipenuhi kasih, dia mengenal kasih, dia memiliki kasih, sehingga mampu mengasihi. Bisakah kita mengasihi seperti Yesus? Bisa, karena kita sudah mengalami dengan dahulu kasih Yesus. Dan dengan kasih Yesus itulah kita mengasihi sesama. Dan itu perintah yang tertinggi dari semua perintah. Mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Ini terlihat sejati. Ini bukan soal foto. Tanggung jawab itu membuat seorang pria hebat atau tidak. Jadi kalau seorang pria bisa memegang tanggung jawab, maka dialah sebenarnya pria sejati. Pria sejati tidak pernah melahirkan anak yang bencong. Kenapa lahir anak-anak yang kayak gitu? Seperti perempuan, seperti laki-laki. Karena banyak pria-pria yang sejati. Asli jenis kelamin laki-laki, tapi tidak sejati. Semua tanggung jawab sama ibu. Makanya lahirlah anak laki-laki dia berdaya perempuan, perempuan dia berdaya laki-laki, normal. Dan kita tidak bahas ke situ. Tetapi kalau pria sejati seperti Yesus mengasihi kita sampai mati di kayu salib demi cintanya menyelamatkan kita. Dan ketika kita percaya menerima Yesus, pasti kita akan kasih Tuhan. Nah, kasih itulah standar seorang suami kepada istri. Ada empat itu cinta yang berkasih dalam bahasa Indonesia: agape, storge, eros, philia. Yang kamu ini cinta itu eros. Ya, tetapi yang sempurna agape, kasih Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan ini yang menjadi dasar. Nah, kalau dipakai ini, kau sedang menyempurnakan, menyelamatkan istri. Dan kasih yang kau pakai itu juga menyempurnakan kamu. Kalau kamu tidak melakukan kasih, nol, kosong, apapun cerita. 3 hal yang penting inti dari kekristenan: iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar Kasih. Jadi kasih dari suami yang pria sejati, walaupun tidak tegap, agak kurus seperti kamu. Tapi kalau tanggung jawab, bisa mengasihi selevel Yesus, mengasihi seperti Yesus pria sejati. Haleluya. Haleluya. Anakmu kasih perkasa. Ya. Anak perkasa dilahirkan pria-pria perkasa. Amin. Pria perkasa bukan mesti harus bukan atau bukan tanggung jawab, apalagi sebagai suami. Mampu kasih istri seperti Yesus mengasihi. Bisa kan? Bisa, karena kau sudah punya Yesus dalam hati. Kau sudah melakukan kasih. Itulah kasih sudah mulai. Praktekkan. Oke? Kalau mau hadirkan itu, kau damai sejahtera, kau membawa damai kepada dia. Gak mungkin kau pukul dia. Aku pahala kali sebagai pendeta kalau ada mendengar jemaat suaminya pukul istri. Untung tak pernah jumpa. Kalau seandainya ada jemaat IPD-IRC, aku berani pukul suami. Ya kalau mau pukul istri ngapain? Ini gak ada. Jadi begitu aja sana untuk dikasihi kata Tuhan. Haleluya. Aku jangan pernah pukul ya. Awas, aku nanti apa? Gak boleh mengasihi. Amin. Itu kalau hadir itu enggak ada damai sejahtera. Terus kan. Tapi Pak, enggak ada pakai tapi kasih dia
Tuhan mengasihi kita berdalilkan ya kan? Kan saling ampun ya kan? Ya. Iya. Jangan awas ya, 3 kali ya. 4 kali awas jangan. Seperti Yesus mengasihi kita berapa kali diampuni? Selamanya. Tak terbatas. Murid-murid coba berapa kali Tuhan? Satu orang punya kesalahan satu diampuni dalam sehari. 7 kali 70 kali kan? Enggak. Bayangkan satu orang satu hari dalam kesalahan yang sama 70 kali 7 kali lebih lagi. Iya. Nah itu aja konsepnya. Nanti yang lain-lain menambah ya. Istri, hei istri, hormat tunduklah sama suamimu seperti jemaat kepada Tuhan. Abraham itu contoh keluarga yang diberkati karena dia punya istri yang melakukan ini. Dia manggil suaminya Tuhan seperti jemaat tunduk kepada Yesus, kepada Allah. Gitulah istri. Tapi Pak, gak ada pakai tapi. Ini kebenaran. Amin. Aku Pak mau tunduk hormat sama suamiku. Kalau dia banyak kasih uang, kalau gak usah pakai syarat. Hadirkan aja kebenaran, akan tumbuh damai Sejahtera. Jadi kadang-kadang kita ini untuk melakukan firman pakai alasan, gak usah pakai alasan. Jika firman datang gak penting alasan, yang penting ketaatan. Ya atau tidak, selebihnya salah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi hormat dulu sama suami. Kalaupun ada kekurangannya, oke? Otomatis anakmu sudah belajar. Karena guru yang terbaik, guru yang pertama bagi anak-anak adalah hidup suami istri. Orang tua yang memberikan firman dan orang tua yang menunjukkan bagaimana mereka melakukan firman di depan mata anak-anak. Udah. Nah, saya punya anak 4. Jadi saya sudah mendidik anak saya. Saya menghantar mereka semua dari anak yang baik melayani. Saya hantar mereka sekolah setinggi-tinggi. Ya, jadi bukan asal ngomong. Kita juga praktek, ternyata firman Tuhan hebat. Amin. Dan keluarga saya bahagianya ada si tua saya. Bahagia sekali. Makin muda saya di istri saya, padahal sudah 50 anak. Rukun karena ada kebenaran. Amin. Dan tentu kalau ada kebenaran, ngomongnya pun benar ya kan? Isi hatinya benar. Isi kepalanya benar, tindakannya benar. Gak ada yang salah lagi. Walaupun katakanlah kebanyakan darah yang dimasak dulu. Tak boleh ya. Jangan terus marah-marah. Gimana? Itu gak menghadirkan kebenaran, menghadirkan egois, marah. Cukup bilang dengan bahasa mendidik. Istriku yang cantik, tidak enak masakan. Kalau dikurangi garamnya, nomor 1 itu. Oh iya Pak. Cepat aja disalahkan. Ramah kan? Itu bukan hadir kebenaran. Ngomongnya harus sesuai firman. Karena kita berangkat nanti isi kepala, isi hati, tindakanmu. Karena apa? Mengasihi, hormat, untuk sama suami. Anak-anak kita dari dapdo kubisian bonan, dapdo dan kubisian bonan. Saya punya proses percaya, baik secara jasmani, secara rohani. Ya kan? Saya nilai mahasiswa saya 3,7 IP saya. Anak-anak saya begitu. Secara rohani saya melayani. Anak-anak saya melayani. Karena apa? Karena guru yang terbaik, yang paling hebat bagi anak-anak adalah orang tua. Ya. Oke. Jadi hadirkan kebenaran. Amin. Amin. Itu aja. Maka yang ketiga, ayat ketiga, pasal 133, pasti kapal langit. Ya, pasti kapal langit. Makanya jangan takut menikah, asal kamu aja. Yang harus kita pun bilang tidak baik manusia seorang Diri. lebih bagus kalau hukum kalau enggak. Seperti gunung Hermon
memerintahkan, Tuhan memerintahkan. Kalau Tuhan memerintahkan, tak ada yang bisa menghalangi. Amin. Pasti Ya. terlibat intervensi Tuhan. Amin. Dan Tuhan tak pernah gagal. Amin. Apa diperintahkannya? Berkat. Berkat itu luas. Amin. Anak cucu yang berpasir, yang manis, yang baik, ganteng, yang cantik, yang sehat, termasuk harta, Ya. termasuk bahagia. Ya. Makanya kayak surga. Yes. Keluarga saya kayak surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Kesana aku perintahkan berkat. Maka saya prediksi kamu gak miskin 10 tahun yang akan datang. Kamu bisa sekolahkan adik-adik. Saya udah sekolahkan adik-adik saya dari istri saya, dari orang tua saya. Dulu memang saya agak dipandang sebelah mata oleh mertua saya karena gurunya, helanya satu-satunya dari keluarga besar Malau dan Pendeta, dari Pendeta Pentakosta yang fanatik pula kayak saya kan. Dia pernah ditanyakinya saya, katanya mertua saya masih tua di gereja bukan Pentakosta. Hela, Pendeta ini boleh jadi gaji. Bilang kok saya tuh pas sedia. Terus kata, lihat wajah kebiaman apa begitu. Bapak saya kemarah karena saya harus jaksa tapi jadi pendeta Pentakosta Mula. Dulu tahun 80-an Pentakosta itu sesat di mata sebagian gereja. Hari itu, tapi karena saya tahu firman, saya tetap mau bersama orang tua. Tapi ketika kami membangun rumah tangga kami, kamu dan untuk dua, ini menghabiakan belum mengikuti Yesus dengan diangkat. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi istri saya sempat sakit hati, enak suara tidak tertulis katanya. Kenapa kau bilang begitu? Tapi dia dapat jaya. Kami berpaku jaksa. Satu chapter kalian alami alam mengambil Pentakosta. Tak tahu kenapa gitu dulu ya. Tak mungkin dulu tidak ada Pentakosta berbeda lurus. Kepala dia kan. Iya. Jadi tak keras padanya. Istri saya sampai sakit hati bertahun-tahun. Bilang jangan. Kita dan Tuhan tak boleh benci, mengampuni, mengasihi. Tapi kan kebenaran. Amin. Puji Tuhan benar. Terus Tuhan berkati dan ada kehidupan. Berapa lama? Selama-lamanya. Hari lepas hari bertambah indah. Yes. Haleluya. Haleluya. Saya percaya 10 tahun lagi kaya. Amin. Tak mau naik. Dia mau naik. Sesuai ini. Ramalan dan dia tetap. Sesuai firman. Ya Pak Mario waktu saya jumpa berapa puluh tahun lalu beli ruko saja. Bingung kan? Dalam Tuhan aku letakkan. Dalam menantar patu Pak, kata. Dalam masuk tempat patu Pak harus percaya itu kurang tadi. Dengar firman imanmu tumbuh, lakukan firman. Amin. 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 Jangan apa. Kalau beda tidak bapak warisan anak dan roh, si masuk dan roh, tak usah ribut. Iya. Akan betul dari itu. Iya. Lebih baik memberi daripada menerima. Ya kalau dikasih puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi tanggung jawab kamu sekarang saya ingatkan gini. Sekarang sudah beda kalau sudah menikah. Ya. Prioritas dia. Iya. Iya. Orang tua nomor 2. Iya. Kalau sudah menikah. Iya. Makanya nggak boleh kamu pecah. Iya. Oleh siapapun. Iya. Amin. Ada pun sunari di rumah. Dari si batu-batu berbeda-beda untuk anak hela dan suami masuk. Iya. Sana. Iya. Heran pas yang berbeda-beda kita kan. Dan pesen berbeda. Jangan mau. Iya. Ya kan? Kalau kamu bagus, beberapa pihak bagus. Amin.
Haleluya. Haleluya. Tapi bukan maksudnya dari nggak peduli dengan orang tua. Iya. Kau sayang sama si mertuamu, kau sayang sama si mertuamu. Iya, iya. Kau yang kasih uang sama keluarga istri, jangan dia nanti Iya. juga kau. Iya. Kan udah bertanggung budi kan. Iya. Ya, jadi kalau hanya kasih kalau minta. Mario, ada mama rahol, lihat dulu. Kau mohon sepeda motor hari pulang dia. Kau mau pakai begini? Jangan, dia mak segera kecil jangan. Iya. Upah mau mengadopsi dia. Iya, iya. Gitu urusan. Iya, iya. Haleluya. Haleluya. Anak mau halang kata kau, aku keluarga kok mau keluarga kakek kok. Nah itu jangan ya. Karena saya sudah punya pengalaman dalam keluarga ini ya. Iya, iya. Dalam pembinaan keluarga. Nggak boleh. Di mana ada kebenaran, masih ada habis. Haleluya. Dipraktikkan ini. Kau mengasihi dia seperti Yesus. Biarlah kau tetap seperti ini. Dia jangan sampai putus. Kemudian mulai di mana tanah ada kebenaran. Di sana Isi kapan pun Indonesia. berdiri so. Biar tersiksa terus. Oke, saya ini Amata bakal kita terus. Tapi nanti kamu dia. nih Tapi nanti dia anak-anak dia musik. 32. Mata bakal kita sampai mau. 17. Sorry. Ya, kita hasil demi anak-anak. Iya. Atau belum terus pakai jaga dua tapak tiap hari kan. Bapaknya makin ganteng, mamanya kayak ukuran 63 padahal nggak boleh ya. Nampaknya itu nanti. Nah, tapi kalau ada kebenaran, tubuh damai, Sejahtera. rukun kamu Tuhan Tuhan kasih perintah kepada. Yes. Ya. Anak-anak yang saya bimbing secara rohani seperti itu semua. Diberkati luar biasa. Makin ganteng, makin ganteng. Amin, amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Firman yang sudah kau ajarkan kepada hamba-Mu, hamba beritahukan kepada umat-Mu, khususnya kepada pengantin. Aku percaya ketika firman-Mu disampaikan dan diterima, Engkau akan bekerja. Kau ada di tengah-tengah kami hari ini. Aku mau Tuhan Kau menaruhkan tangan-Mu melalui hamba-Mu kepada kedua pengantin ini untuk memberkati dia, persis seperti Kau memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Memberkati mereka beranak cucu bertambah banyak, memperbanyak gambar Allah seperti maksud-Mu. Hamba-Mu sudah ajar, beri mereka ketaatan, ingatkan kepada mereka. Semua kami di sini pun butuh firman itu Tuhan. Sebab dalam keluarga kami menikmati surga. Dunia ini banyak kabar buruk dan susah, tapi kerajaan boleh turun dalam keluarga kami ketika kami pakai pulang kerajaan Allah. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu di keluarga di sini dibawa di hadapan-Mu untuk dinikahkan. Hadirlah memberkati mereka menjadi suami istri yang Kau rencanakan itu Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu lakukannya mewakili Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kamu menerima berkat, kamu dua hari ini ganteng dan cantik, sehat, pintar, sekolah tinggi, mungkin lebih tinggi dari orang tuamu. Itu karena Tuhan dan karena orang tuamu. Maka tak bisa kau balas itu. Hanya bisa kau hiduplah dengan baik orang tuamu, maka bahagia. Karena lawan orang tua, minta restu terus dan doakan mereka supaya mereka lebih indah di pemandangan Tuhan. Maka oleh sebab itu, sebelum kamu nanti datang ke hadapan Tuhan menerima berkat nikahmu, maka pergilah kepada kedua orang tuamu, calon pengantin pria wanita, mohonkan restu, mohonkan doa, karena doa mereka juga sangat didengar oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Maka mari dan engkau Lili Gusti Prabu Kapol, mari kamu dua dengan sungguh mohonkan restu pada kedua orang. Silakan berdiri. Mungkin tidak terlalu lama, tapi lakukan kamu. Mungkin kamu mari berdua kepada Bawa dia, bawa. nanti menyusul. Bawa Marihot. Marihot, bawa dia, bawa. Dua langsung sama. Bawa dia. Iya, bawa, ya. Ya, oke. Pelan-pelan. Bapa
nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepatutnya orang-orang Kristen melakukan pernikahannya bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi patokan-patokan pelaksanaan nikah Kristen, hal itu adalah sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Markus 10 ayat 7-8. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan barang siapa menceraikan istrinya lalu menikah lagi, dia sudah berbuat zina. Dengarkanlah apa yang dikatakan kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya. Dan kepada perempuan itu dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Demikianlah wajib suami mengasihi istrinya dan seorang istri wajib tunduk kepada suaminya. Oleh sebab itu, hendaklah hidupmu bersama berpadanan dengan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, saling membantu, serta berjiwa luhur, suci dan benar, dan disertai roh lemah lembut dan memiliki sifat sabar dan melakukan kelakuan yang terpuji. Dengan demikian kamu menjadi contoh yang baik di dalam hidup keluarga Kristen yang beriman dan setia. Oleh sebab itu, kalau kamu sekarang berdiri di hadapan Allah dan jemaat hari ini, maukah kamu menyatakan sikapmu dengan janji setiamu satu dengan yang lain, bahwa kamu berdua bersedia untuk memelihara pernikahan ini suci, benar, sesuai dengan ketentuan firman Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kalau kamu mau berjanji, katakan kami berjanji. Sekali lagi di hadapan Tuhan dan jemaat dan hambanya, saya tanya kau Marion, terus maukah kau menerima dari Yusnita, maukah kau dalam kelemahan atau kekuatan, dalam kekurangan kelebihannya, dalam keadaan apapun, suka dan duka, maka kau menerimanya dia apa adanya, mengasihi, tidak seperti Yesus mengasihi jemaat, tidak akan bercerai kecuali oleh karena kematian. Kalau kau menerima dari kita berkah mulut dan katakan bersama saya, setelah ini saya menerimanya. Sekarang saya tanya nih, kalau dirimu kita berkah mulut, karena rencana kasih Tuhan bersatukan kamu, maka saya tanya nih, maka kau menerima hari ini terus. Jadi suamimu dalam keadaan suka duka, kelebihan, kekurangan, kelemahan, kekuatannya, dalam keadaan apapun, kau menerima dia dan tetap hormat tunduk kepadanya seperti jemaat tunduk pada Tuhan dan mengasihinya, dan tidak akan bercerai kecuali oleh kematian. Maukah kau menerima? Mari kau seperti itu. Kalau mau, katakan saya mau menerima. Di sini ada cincin pernikahan. Cincin ini terbuat dari emas murni. Kenapa disebut emas murni? Emas ini tidak bisa luntur, tidak bisa rusak, makin dibakar makin bagus. Ini juga mulia. Seperti itulah cinta Tuhan yang mempersatukan kamu. Ya, amin. Dan tidak ada ujungnya. Ya, Maka pernikahan Kristen bukan coba-coba, ya, seumur hidup. amin. Gak boleh coba-coba. Gak ada ujungnya selama hidup. Maka sesuai firman Tuhan, biarlah selama hidup ini kamu bahagia. Amin. Dan oleh sebab itu,
Selesai kamu ikat janji, maka berikanlah cincin ini ke pasangan Mariot seperti kalian tadi. Lihat wajahnya, lihat wajah dia. Iya. Senyum. Oke, mantap. Ya, dan berikan kepada pasangan cincin pernikahan kemarin. Ya, Silakan berduduk. Saya undang kita semua jemaat berdiri ikut mendoakannya. Silakan berduduk kali. Kita akan satu pujian Yesus. Yesus dengar doaku. bikin nadanya dari Ki. Sudah mempersatukan kamu oleh kasih-Nya, oleh rencananya, dan Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati hidup kita hari ini. Disinarkannya wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dihadapkannya wajah-Nya kepadamu dan menyertai hidup nikahmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau sampai beranak cucu. Di dalam Yesus. Amin. Silakan berdiri. Silakan salaman kanan dengan kanan. Sekarang kau telah menerima berkat Tuhan, maka saya sebagai hamba Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan atas nama Gereja Pentakosta Indonesia, sekarang engkau Mariot Sitorus dan Lilius Nita Nur Tambolon, sekarang sebagai hamba Tuhan dalam nama Yesus kau sudah menjadi suami istri. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh kematian. Tuhan berkati. Amin. Mungkin menghadap ke sana, yang menghadap ke sana, biar diurus sebentar. Kasih jarak sama. Kasih jarak dari Bapak, kasih jarak. Iya, oke, mantap.